di anak-anak yatim piatu di Indonesia. Saya sudah tinggal di sini hampir 8 tahun dan puji Tuhan kami sudah buka yayasan di sini. Tuhan memanggil saya melayani di Indonesia dari umur 9 tahun pada saat saya mulai mensponsori seorang anak lewat ada organisasi internasional namanya Compassion International. Nah, saya pergi ke konser sama keluargaku, orang tuaku, dan malam itu saya dengar mengenai organisasi itu. Dan saya pikir, oh saya bisa mulai menjadi misionari sekarang. Kebetulan saya dapat uang jajan dari orang tuaku dan cukup untuk mensponsori anak. Dan memang dari dulu, dari kecil sekali saya selalu tahu memang akan ada saatnya menjadi misionaris. Malam itu pas saya pilih ada anak dari Indonesia, Tuhan taruh di hati, nah melayani di Indonesia suatu saat nanti. Beberapa tahun kemudian, saya sudah siap-siap kuliah, saya 17 tahun, sudah dapat beasiswa, sudah mau ikuti cita-citaku. Dan tiba-tiba suatu malam saya lagi sukarelawan di konser juga. Dan Tuhan menyentuh hati saya luar biasa dan bilang go. Dan suruh saya langsung tinggalkan semua, tinggalkan keluarga, teman-teman, dan berangkat ke Indonesia. Dulu saya tidak lewat organisasi, tidak lewat gereja pun, saya 17 tahun dan pesan tiket dan percaya Tuhan pasti akan cukupkan semua. Pertama kali saya datang ke Indonesia tahun 2013 dan saya sukarelawan di suatu panti asuhan di Jakarta Timur. Saya di situ hampir 4 tahun dan saya sendiri orang luar, saya tidak bisa berbahasa Indonesia awalnya, tidak tahu budaya, tidak tahu apa-apa. Saya hanya tinggal di situ dan mengasihi anak-anak di sana. Dan Tuhan bekerja luar biasa walau banyak yang suka duka pasti di pelayanan. Tapi dari situ ambil banyak pelajaran bagi saya dan saya dibentuk di panti itu selama 4 tahun. Iya, sukanya banyak, dukanya banyak di melayani dimanapun, apalagi di luar negeri. Jadi apalagi pertama kali kembali lagi, saya datang ke sini tidak tahu apa-apa dan sendiri. Jadi berat dimanapun saya berada, orang panggil bule-bule, orang mau foto sama saya, orang meledek saya. Kalau saya tidak bisa bahasa Indonesia, orang meledek. Kalau saya berusaha berbahasa Indonesia, orang meledek. Dan saya tinggal di panti. Panti itu kecil sekali. Pada saat itu ada hampir 30 anak. Saya harus sharing satu kamar sama staff, ada 2. Sering tikus sampai masuk tempat tidur kami. Habis digigit nyamuk, panas. Ada kutu di rambutku sampai berdarah. Semua benar-benar harus membiasakan makanan, harus membiasakan mandi air dingin semua. Pokoknya setiap saat tidak nyaman secara fisik. Tapi sukacitanya itu jiwaku bersukacita, jiwaku senang karena saya tahu saya berada di dalam kehendak Tuhan Yesus. Tidak ada tempat seperti itu, tidak ada apapun yang kita bisa dapat, kenyamanan apapun itu yang bisa dibandingkan dengan kalau kita sudah berada di dalam kehendak Tuhan dan kita sudah dekat kepadanya, kita penuh dengan Roh Kudusnya, Dia ajari kita. Itu luar biasa. Jadi sukacitanya memang tentu saja anak-anak setiap hari. Lucunya setiap hari, pagi, siang, sore, saya hanya sama anak, main-main, ketawa-ketawa. Tapi setiap malam saya di lantai sendiri menangis. Tunggu minta Tuhan kekuatan untuk 1 hari lagi. Tuhan, 1 hari lagi saya butuh kekuatan. Karena saya nggak kuat di sini sendiri. Jadi tentu saja ada suka dukanya. Tapi yang paling buat saya bersukacita itu dekatnya sama Tuhan Yesus. Suaranya jadi jelas dan surganya semua jadi nyata. Firman Tuhan jadi nyata bagiku pada saat itu. Ya, Tuhan Yesus sendiri bilang pasti kalau kita ikuti jalannya akan sulit.
Tuhan Yesus apa yang dia alami itu sulit setiap hari, apalagi kita pengikutnya. Jadi pasti akan ada hal-hal yang berat yang kita alami kalau kita ikuti Tuhan Yesus. Tapi ya itu dia Tuhan Yesus. Pada saat saya datang ke sini, Tuhan Yesus jadi segalanya bagiku. Dulu dia hanya bagian dari hidupku. Dulu dia hanya seperti, saya pelari, saya punya keluarga ini, saya tinggal di Kansas, saya orang Kristen. Itu hanya gelar doang. Tapi pada saat saya datang ke sini, dia aja yang ada bagiku. Saya tidak ada siapapun atau apapun yang lain selain dia. Dan saya sadar Tuhan Yesus itu cukup. Ternyata Tuhan Yesus itu cukup. Kalau kita hanya punya Tuhan Yesus di dunia ini, dia cukup. Jadi, dan firman-Nya benar, janjinya benar. Saya dulu hanya percaya Yesus seperti saya percaya ada Santa Claus, saya percaya. Sekarang saya nggak percaya lagi. Saya tahu pasti firman itu benar. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan. Tuhan akan menjawab doa, Tuhan akan menjagai dan melindungi. Kalau dia sudah memanggil, dia akan buka jalan dan memenuhi panggilan itu. Jadi Tuhan Yesus segalanya bagiku. Dan dia benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan di firman Tuhan, bahkan lebih dari apapun yang kita pikirkan. Sering banget, apalagi pertama kali. Setiap hari hanya pikir, aduh aku nggak mau kuat. Awalnya seperti saya bilang tadi, hanya setiap hari demi hari. Satu hari aja saya minta kekuatan dari Tuhan. Hari ini, besok aku nggak kuat, tapi hari ini Tuhan kasih kekuatan bagiku. Dan lama-lama juga banyak sekali pencobaan, banyak lembah yang dalam begitu, dan pernah sampai saya sudah cari tiket pesawat, tapi Tuhan langsung datang. Ada aja cara Tuhan kuatkan saya supaya nggak sampai ada lewat orang, ada sesuatu yang saya baca, ada firman-Nya, ada lagunya, ada banyak sekali lagu yang begitu berarti bagiku. Kalau saya lihat playlist lagu, itu seperti jurnalku. Selalu Tuhan kasih lagu yang tepat buat itu, untuk beri saya kekuatan untuk hari itu, untuk bisa bertahan melayani dia hari demi hari. Iya, saya sudah banyak, seperti saya bilang tadi, udah beberapa kali memang, apalagi awal-awalnya pengen pulang saja, pengen menyerah saja. Tapi ada suatu hari, saya tidak akan pernah lupa. Ini pertama kali saya di sini. Saya baru di sini mungkin 2 minggu, dan saya dibawa ke pasar untuk pertama kali. Dan saya shock banget, dan saya juga sakit-sakitan, sakit perut, sakit semua karena nggak pernah tidur. Kami bangun jam 4 pagi buat ibadah, malam-malam saya berdoa, dan kami harus tunggu anak-anak semua tidur. Jadi nggak ada tidurnya, dan saya lagi sakit hari itu. Dan bosan sekali, aku nggak bisa ngerti apa-apa, nggak bisa cerita sama anak-anak, bosan semualah. Dan wifi-nya mati. Saya punya janji video callan sama mama, pengen curhat sama mama, wifi-nya mati. Jadi paginya saya lama mengeluh ke Tuhan itu. Hari Minggu saya ingat juga, kami ke gereja pagi-pagi siap dari pasar, dan semua lagi nggak bisa ngerti apa-apa, dan ada yang berusaha membantu saya pun menerjemahkan, tetap aja aku nggak ngerti karena candaannya mengenai budaya Indonesia yang aku nggak tahu. Jadi begitu banyak yang harus saya belajar, begitu banyak yang saya tidak tahu, dan menjadi kayak anak kecil, sehingga saya mengeluh ke Tuhan pagi itu. Dan aku bilang ke Tuhan, kok ngomong sama mama aja nggak bisa. Tapi malam itu saya main-main sama anak-anak, ada acara di panti, kita lagi menari-nari, saya selalu berdansa sama anak-anak, khususnya yang perempuan. Dan sebelum tidur ada seorang anak, dia peluk saya erat sekali, tidak mau lepas. Dan anak-anak yang lain harus peluk saya di luar, di sini. Akhirnya aku lihat mukanya dan ada air matanya. Akhirnya ada staff datang, dia bilang, oh dia rindu mamanya. Aku ingatkan dia akan mamanya.
Terus saya sadar, wow, Tuhan, aku mengeluh pagi